but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Insya Allah dalam kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan sedikit membawakan materi dan juga prakteknya tentang pendidikan kepramukaan, yang mana dalam video ini adalah salah satu UAS dari mata kuliah pendidikan kepramukaan yang dosen pengampunya itu adalah Dede Kurni Adi Putra SPD MPD. Yang mana dalam kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang pertama, ada peraturan baris berbaris. Itu mungkin sudah kita lakukan dari mulai SD atau pramuka siaga. Yang selanjutnya kami dari kelompok 8 juga akan sedikit menjelaskan tentang sandi. Yang kita akan jelaskan itu ada dua, ada sandi semapur dan sandi Morse. Yang selanjutnya kami juga akan mengajak teman-teman edukasi tentang bagaimana cara kita hidup di alam ketika kita lagi kesusahan dalam kesehatan. Kita memanfaatkan satu tumbuhan yang ada di hutan seperti itu, atau mungkin kita bisa sebut dengan KP3K atau pertolongan pertama pada keselamatan seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada yang paling utama gitu ya, itu ada tali temali. Itu sangat berguna sekali untuk teman-teman dalam semua aspek-aspek kepramukaan ya. Ada dalam ketika kita mengikat sesuatu itu sudah tentu, dan juga ketika kita membuat suatu pioneering dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nanti kita akan ada satu yel-yel atau permainan-permainan yang harus ada setiap dalam pertemuan ketika kakak yang sudah menjadi pembina di pangkalan-pangkalannya masing-masing. Oke kakak-kakak, materi yang kami akan sampaikan yang pertama yaitu adalah peraturan baris berbaris atau singkatan dari PBB. Dimana peraturan baris berbaris ini adalah salah satu aturan untuk menciptakan kedisiplinan, kekompakan, keseragaman dalam satu kelompok. Peraturan baris berbaris ini biasanya dilakukan oleh seorang militer, tentara, ada polisi, juga organisasi tertentu seperti pramuka. Untuk lebih jelasnya, kami dari kelompok 8 akan sedikit mempraktekkan tentang peraturan baris berbaris. Laksanakan. Pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Kita mulai saja. Komando saya serahkan kepada Kadika. Siap, komando saya ambil. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Luruskan. Siap, lurus. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Nah, itulah video atau titik contoh pasukan baris berbaris ala kelompok 8. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke materi yang kedua tentang sandi Morse dan semapur. Oke kakak-kakak, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Morse. Morse ini adalah simbol pengkodean dengan menggunakan titik dan strip atau garis. Itu pengkodean melalui bisa suara ataupun cahaya. Morse ini dikembangkan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Samuel. Nah,
ini saya akan sedikit mencontohkan tentang morse tersebut menggunakan dua buah alat, yaitu yang pertama menggunakan peluit, yang mana peluit ini untuk gunanya untuk morse menggunakan suara ya, suara. Yang selanjutnya kita menggunakan senter. Ini tentu saja untuk menggunakan sistem cahaya. Bagaimana perbedaannya atau bagaimana penggunaannya ketika si pembina ketika kalian kakak-kakak mengapalkan morse tersebut ada titik dan garis. Titik itu contohnya seperti ini ya, tiupan peluit kalian itu pendek, itu menyakan titik. Begitu pula dengan cahaya. Kalau misalkan pembina kalian atau kalian mengapalkan satu simbol misalnya ada titik, yaitu kalian menyalakan cahaya hanya sebentar saja seperti ini ya. Nah seperti itu. Kalau misalkan ketemu dengan strip itu agak panjang seperti ini ya, seperti itu. Jadi kita contohkan ada misalkan kita masuk ke alfabet, ada huruf A. Huruf A itu seperti ini, titik dan garis, berarti seperti ini, seperti itu ya. Sama berarti kalau misalkan kita menggunakan cahaya, yaitu biasanya cahaya ini digunakan untuk malam hari ya. Kalau misalkan siang biasanya menggunakan peluit, kalau misalkan malam biasanya menggunakan cahaya untuk di morse. Sama kalau misalkan masuk ke alfabet dalam cahaya itu sama, berarti titik strip itu seperti ini, titik seperti ini, titik strip itu agak panjang seperti itu. Juga ini ada salah satu contoh juga. Nah itu teman-teman tebak itu apa? Nah itulah penggunaan sandi morse yang menggunakan cahaya dan menggunakan suara ya. Nah selanjutnya kita maju ke simbol yang lain adalah simbol semabur. Nah akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, masih semangat? Siap. Oke kakak-kakak semuanya. Jadi pagi ini kita akan mempraktekkan cara mengirim pesan melalui bendera semabur. Oke, siap? Siap. Materi kali ini siapa yang bisa mempraktekkan? Ada yang bisa tidak? Bu, Kak, mohon maaf. Contohkannya Kak dari A sampai Z. Jadi contohkan dulu. Contohkan dulu Kak. Tetapi kalian nanti harus bisa menghafalnya. Sudah bisa menghafal? Belum Bu, Kak. Kakak ya. Baik, jadi saya ini akan mencontohkan dulu dari A sampai Z. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, I, W, X, Y, Z. Oh, seperti itu ya Kak. Kak, boleh dicontohkan dengan kata nggak, Kak? kata, mau kata apa? Kata cinta ya? Pramuka saja Kak. Pramuka ya, Ya. boleh. Nanti kalian tebak saja ya, nggak usah ditebak juga kan sudah ada ya katanya kalimatnya pramuka gitu. Kalau pramuka berarti harus diawali dengan huruf apa? P. Pintar, pintar sekali. Ya. Ini R ya. R. R. A, M, ya M, M. U,
Nah, itulah kedua simpul yang sering kita gunakan di pada permukaan perkemahan dan lain sebagainya. Biasa juga suka ada perlombaan tentang dua simpul tersebut. Yang selanjutnya kita maju ke materi tentang tali temali, ya, tali temali. Yang mana tali temali ini sangat berguna sekali untuk kita membuat pioneering, seperti membuat tandu, gitu ya, membuat apa gitu ya, membuat bendera yang cabang 3 seperti dalam pramuka itu berguna sekali dan sangat diperlukan untuk menggunakan tali temali. Simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Untuk dengan kesempatan ini saya akan sedikit men-share tentang bagaimana memanfaatkan tali temali dalam pramuka. Yang mana mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Ini salah satu simbol yang sering digunakan pada saat urgent atau pada saat darurat, yaitu simpul jangkar. Yang mana simpul jangkar itu sangat simpel sekali, hanya seperti ini ya. Ini dipergunakan untuk pembuatan tandu, juga mungkin yang sangat familiar banget ya, yang familiar banget itu ada simpul mati. Simpul mati itu simpul yang menyerupai angka 8 ya, angka 8. Selanjutnya juga untuk antonimnya, kalau misalkan ada mati pasti ada hidup, yaitu simpul hidup yang kita suka lakukan setiap hari ya, yaitu pas mengendalikan sepatu ya, kayak gini lah ya, udah pada tahu. Yang selanjutnya langsung saja ini saya sama teman saya akan mempraktikkan untuk ke sampul tiang. Sampul tiang ini berguna untuk teman-teman, biasanya zaman dulu dipergunakan untuk seseorang yang mengembala untuk mengikat tali ke tongkat ya, seperti ini. Oh, jadi seperti ini ya kak. Ya, nih, ini sangat kuat sekali ya. Tidak akan lepas digunakan untuk mengikat domba dan lain sebagainya, tapi ke tongkatnya. Nanti untuk ke dombanya itu beda lagi. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa contoh tali temali yang sering sekali kita gunakan. Ada simpul mati, simpul hidup, juga simpul jangkar dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang kita sampaikan di kelompok 8, yaitu ada pertolongan pertama, ada kesehatan untuk ketika kita ada di sebuah hutan, tentunya dengan menggunakan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada. Karena ketika kita di hutan, asalkan kita tahu ilmu-ilmunya, kita akan mendapatkan suatu obat yang alami, gitu ya. Nah, beberapa cara untuk mengatasi ketika teman-teman kalian terjadi kecelakaan, patah tulang atau jadi patah tulang. Ujung ada muka. Salam pramuka. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kami akan share bagaimana cara untuk menangani yang patah tulang juga yang terpatuk ular dengan menggunakan dua tongkat juga tali ini. Yang mana mungkin kita juga ada di alam, tidak hanya menggunakan obat-obat yang ada di apotek saja, kita juga bisa menggunakan tumbuhan yang namanya itu tumbuhan liar ya. Kalau di sini namanya bebadotan ya. Kalau misalkan di daerah teman-teman itu nggak tahu gitu. Ini berfungsi untuk yang pertama Untuk menangani luka ya, luka di tangan, terus juga luka di hidung, biar mengurangi rasa rasa sakit juga ya. Untuk menahan darah agar tidak banyak keluar. Nah, untuk selanjutnya kita langsung praktek saja. Kita sudah ada korban di sini nih. Ini dia. Ini dia ya. Itu terlihat kesakitan sekali ya. Kali ya. Ini bisa digunakan ke tangan yang luka. Ini ditempelkan seperti ini untuk menahan racun gitu. Nah, apabila
tindakan yang lain untuk menghentikan misalkan di sini terjadi patah atau misalkan di sini terjadi dipatok ular misalkan, agar tidak merembet si racunnya, kita bisa menggunakan 2 stick ini. Kita coba dengan menggunakan di sampo ini. Yang pertama untuk tidak banyak gerak, karena racun itu sangat cepat sekali untuk merembet ya. Agar tangannya tidak sedikit melakukan pergerakan. Ya, kurang lebih seperti ini, langsung saja ke bawah. Oke, sekian dari kami. Nah, itulah contoh gitu ya, teman saya yang ada kecelakaan di menggunakan stick di sininya gitu ya. Itu adalah salah satu contoh. Nah, maju ke materi terakhir, yaitu adalah permainan ya. Ini dalam pramuka pasti ada permainan, pasti ada yel-yel ya. Dalam pramuka siaga sampai pramuka pembina apapun pasti ada yel-yel. Itu salah satu ciri pramuka ya. Nanti akan dijatuhkan oleh teman saya. Di arena pramuka kita dapat persatuan kita, satukan kekompakan, maju mundur kita sama-sama. Kalau malam kita kedinginan, kalau siang kita kepanasan, tak peduli, oh yang penting pramuka, yang penting pramuka. Masih. Nah, mungkin itu materi dari kami dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.